Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan puasa ini kita masih diberikan rahmat, inayah, barakah dari Allah, kesehatan, keimanan, meskipun dalam situasi wabah yang masih belum berhenti, situasi kita masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap iman dan Islam dan mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjadi mukmin yang sejati. Kita mampu menjalani semua kewajiban dan juga menjauhi segala larangannya, dan itulah konsep dalam iman dan takwa kita kepada Allah, yaitu buah daripada puasa kita bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan, yaitu muttaqin, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ayah, surah Al-Baqarah ayat 183. Para pendengar yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hikmah daripada puasa, yaitu sebagai implementasi dari kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senada dengan apa yang ada dalam konstitusi kita, yaitu Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita tidak pernah menduga, kita tidak pernah mengira bahwasanya rukun Islam yang kita jalankan, umat Islam yang mayoritas hampir 88% dari penduduk Indonesia, dikarenai bangsa yang sangat luar biasa. Para pendiri bangsa yang mencetuskan Pancasila sangat-sangat senada dengan rukun Islam yang kita yakini, kita lakukan sebagai syarat bagi seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah sebuah pengakuan daripada syahadat kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad utusannya. Keesaan Allah sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, sehingga Islam menjadi agama yang satu-satunya monoteisme, menyatukan atau mengesahkan Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Dalam sila kedua kita lihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini sesuai dengan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat, yang mana sholat adalah bentuk kita memanusiakan manusia. Kita tidak menyamakan diri kita kepada Tuhan, kita tidak merendahkan diri kita dengan binatang, kita tidak menyamakan diri kita dengan syaitan. Kemanusiaan di sini bisa digambarkan dengan tata aturan kita sholat, bagaimana manusia mengabdi kepada Tuhannya, memanusiakan manusia. Kita sejajar, tidak ada yang lebih, hanya imam yang satu yang boleh memberikan atau memimpin dalam kita sholat. Namun ada kesetaraan di sana, status sosial tidak ada, sekat-sekat antara kaya dan miskin ditinggalkan di dalam sholat. Semua sama manusia.
Dalam sila ketiga persatuan Indonesia, kita bisa mengambil dari ritual kita, rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji ke Baitullah merupakan salah satu bentuk pengumpulan massa terbesar di dunia, perkumpulan massa atau manusia yang terbesar di dunia dalam satu waktu, satu tempat. Dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju huwa Arafah. Haji adalah mengikuti kumpul di padang Arafah, di mana mereka harus mulai dari tergelincirnya matahari jam 12 siang sampai terbenamnya matahari, maka mereka harus kumpul di Arafah. Dan itu adalah inti daripada haji, yaitu persatuan umat Islam sedunia. Dan kita ejawantahkan di dalam negara kita dengan bentuk persatuan Indonesia. Pada sila keempat, kita melihat bahwasanya kerakyatan, bentuk kita mengabdi kepada Allah tanpa ada sekat, tanpa ada rasa kita ingin membangkang sedikit pun, bisa diimplementasikan di dalam puasa kita. Dan inilah materi yang kita bahas dalam kesempatan ini, sehingga puasa merupakan bentuk kita mengabdi tanpa kita membantah, tanpa kita melihat seseorang yang harus memaksa kita. Puasa adalah hubungan kita kepada Allah. Puasa adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah tanpa ada orang yang mengetahui. Semestinya di dalam kita berbangsa dan bernegara, kita harus mengimplementasikan Pancasila, mengimplementasikan puasa di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita menghayati, mengamalkan Pancasila, yaitu tanpa ada rasa pamrih, tanpa ada rasa kita ingin membangkang kepada bangsa dan negara ini, yang akhirnya menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dikategorikan adalah tagut, dikategorikan adalah orang yang membangkang atau orang yang makar kepada sebuah negara. Dan puasa memberikan pelajaran penting di dalam itu. Dan di dalam rukun Islam yang kelima, kita ibaratkan dengan zakat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dalam arti perekonomian, dalam arti kita apabila menjadi orang kaya harus tahu kewajiban kita sebagai orang kaya, yaitu menzakatkan sebagian harta kita, dan itu wajib. Dan yang sunnah adalah sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain yang mungkin bisa dikategorikan kita membantu, saling membantu secara sosial kepada orang lain. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada puasa sebagai implementasi Pancasila sila keempat. Kalau kita lihat di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Apa hikmat yang dimaksud di dalam kita mematuhi? Hikmah yang ada bahwasanya kita mematuhi hasil keputusan bersama yang sudah kita tanda tangani bersama ketika kita berada di Lauhil Mahfuz. Allah tidak memaksakan kehendak kepada kita untuk melakukan puasa, tapi kita ditanya ketika kita berada di dalam Lauhil Mahfuz, di alam yang kekal, bakok sebelum kita dijadikan, kita masih berupa nyawa-nyawa. Kita ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Wahai nyawa-nyawa, kita semua diminta keterangan. Wahai nyawa-nyawa, apakah kamu siap mengakui aku sebagai Tuhan? Dengan berbagai bentuk konsekuensinya, dengan berbagai bentuk aturan saya, kita diminta pendapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua sudah menjawab bala syahidna. Baik ya Allah, siap ya Allah, dan kami menyaksikan itu. Maka dengan perkataan kita mengatakan bahwasanya kita setuju dengan peraturan Allah, Allah menghidupkan kita. Namun apabila nyawa-nyawa tersebut ada yang bilang, kami tidak setuju ya Allah, kami belum siap ya Allah, maka Allah juga tidak akan menjadikan dia hidup di dunia ini. Mungkin ketika bayi ialah
lahir langsung meninggal. Mungkin ketika di dalam kandungan dia mati di dalam kandungan karena memang tidak mampu. Betapa berat apa yang sudah kita ucapkan, persetujuan kita kepada Allah. Jadi Allah juga memberikan sebuah pilihan, musyawarah kepada kita semua. Itulah dipimpin oleh hikmat. Jadi hikmah yang sudah kita sepakati bersama dengan Allah, mari kita lakukan dengan baik. Di dalam Al-Quran Allah juga memberikan kewenangan, Allah memberikan kebebasan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau memang kamu ingin, silakan kamu iman, kamu percaya. Kalau kamu tidak ingin, silakan kamu kufur. Allah memberikan pilihan. Allah adalah yang maha demokratis. Allah adalah zat yang memberikan kesempatan kepada kita semua. Silakan kalau tidak mau ikut, tapi ada konsekuensinya. Inilah bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan Allah maha bijaksana, sangat maha bijaksana. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya itu sudah dirembuk dengan baik oleh Allah. Bahkan Rasulullah sebagai wakil daripada kita, ketika dipanggil Allah menghadap Allah di Sidratil Muntaha, Allah memerintahkan Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah sholat 50 kali sehari. Tapi dengan tawaran, dengan musyawarah, sebagaimana Rasulullah menawar Allah 50 sampai menjadi 5 kali sehari, itu adalah bentuk daripada Allah maha bijaksana kepada kita. Jadi Allah tidak memaksa. Silakan. Barang siapa yang beriman, berimanlah. Siapa yang kufur, kufurlah. Tapi ada konsekuensi yang harus kita jalani. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berpuasa, kita adalah mematuhi perintah tanpa ada pembangkangan, meskipun tidak ada yang melihat. Jadi dalam puasa itu adalah hubungan kita kepada Allah secara vertikal, tanpa adanya hubungan kita dengan manusia dan tidak mengetahui manusia apa kita puasa atau tidak. Namun nilai-nilai yang ada di dalam hubungan vertikal kepada Allah juga sangat memberikan efek pada hubungan kita sosial kepada sesama masyarakat atau sesama manusia, yaitu hubungan horizontal. Puasa yang kita laksanakan bukan hanya menahan nafsu seksual, bukan hanya menahan nafsu makan dan minum, tetapi hubungan horizontal juga sangat-sangat menentukan di dalam nilai kita berpuasa. Misalnya, puasa tidak hanya itu saja, tetapi seluruh anggota badan kita berpuasa, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, bahkan perasaan kita, hati kita juga ikut berpuasa. Dan ini selaras dengan nilai-nilai permusyawaratan perwakilan. Artinya permusyawaratan, dalam kita bermusyawarah sesuai dengan butir-butir dari barang Pancasila, kita tidak boleh menghina orang lain, kita tidak boleh menginterupsi pendapat orang lain, atau kita tidak boleh menang-menangan sendiri di dalam kita bermusyawarah. Kita harus bisa mendengar pendapat orang lain, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada orang lain. Nafsu yang mestinya harus kita kendalikan, marah, di dalam permusyawaratan itu semua tidak boleh. Namun apabila ada hal tersebut memaksakan kehendak, bahkan mengikuti hawa nafsu, maka dia belum lulus dalam puasanya. Kalau kita lihat anggota-anggota perwakilan kita, mungkin dari DPR, ya, MPR, mereka berantem, mereka saling maki, saling hina, bahkan bertengkar. Itu adalah jauh dari nilai-nilai daripada permusyawaratan.
jauh daripada nilai-nilai puasa. Kalau kita mengimplementasikan puasa di dalam kehidupan sehari kita, maka hati kita akan tertata dengan baik. Kita akan mengikuti pendapat orang yang banyak, tidak mengikuti hawa nafsu kita, selalu kita mengedepankan hati, kita menjaga lisan kita, kita menjaga telinga kita, kita menjaga mata kita. Pendapat yang kita berikan apabila disetujui, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi apabila tidak disetujui, maka kita mengikuti sebagaimana pendapat umum, karena itu adalah menurut di dalam Islam pendapat umum adalah pendapat yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah bersama dengan jamaah. Innallaha, sesungguhnya Allah bersama kepada orang-orang yang selalu bersatu padu di dalam jamaah tersebut. Sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan kamu berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah di sini bisa kita katakan orang-orang yang mengikuti, orang yang lebih banyak ya, orang yang atau ulama-ulama besar yang bersepakat di dalam itu, ma'al jamaah, dengan jamaah. Inilah yang disebut perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Kita ikut ulama ya, sehingga kita tidak akan tersesat di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengikuti nafsu kita. Sayang, 1000 sayang bagi para pemuda-pemuda kita yang mungkin sedang mengkaji, mungkin sedang mencari, tetapi mencarinya keliru. Dia mencari dari internet, buku-buku yang belum jelas siapa yang mengarang, dari ulama mana, sehingga hasilnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka, menganggap ulama yang sudah lalu, yang mempunyai keilmuan yang banyak, mereka sudah sepakat dalam suatu, mereka salah semua. Disalahkan, ini dibid'ahkan. Sangat-sangat keras hati mereka. Bahkan mereka menganggap diri mereka adalah yang paling benar, sehingga mengkafirkan para ulama. Subhanallah. Rasulullah berpesan, alaikum bisawadil a'zam. Tetapkan kalian dengan kelompok yang besar. Tetapkan kalian dengan ulama-ulama yang banyak. Jangan mengikuti hawa nafsu dengan mengkaji Quran sendiri, mengartikan sendiri, sehingga membuat madhab sendiri. Sholat juga seperti itu. Kita mengambil madhab kita sendiri. Oh, Nabi sholatnya seperti ini, saya harus seperti ini. Nabi sholatnya harus rapat, maka kakinya agak dilonggarkan. Ini kurang dalam kita menghargai. Memang itu syariat, tetapi syariat juga harus didasari kepada pendapat daripada ulama yang sudah tahu ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu-ilmu tentang fikih yang sudah divalidasi, artinya sudah menjadi kesepakatan umum, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, orang yang merasa benar. Bahkan hati-hati apabila kita berguru kepada seseorang yang tidak tahu asal usulnya, sanadnya tidak sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih banyak itu diberkahi atau dibelokkan oleh syaitan. Barang siapa belajar tanpa guru, fasyaikhuhu syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Jadi hati-hati para anak-anak muda dalam kita berguru kepada orang lain. Implementasi puasa, mari kita bersama-sama untuk ikuti, menjadi salah satu bentuk daripada kita implementasi daripada Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan patuh yang dipimpin oleh hikmat karena musyawarah dalam permusyawaratan, kebijaksanaan, dan semua itu adalah diambil dengan cara bijak, permusyawaratan dengan musyawarah perwakilan, dan mengikuti para wakil kita, yaitu para ulama, yang mana kata Rasul, al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Semoga kita diselamatkan di jalan Allah di dalam bulan puasa ini. Kita bisa mengambil hikmah daripada puasa, yaitu
salah satu hikmahnya adalah kita mengimplementasikan Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ceramah kami, semoga menjadikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.